Yoi, kali ini gue di Warjok Bincang-Bincang, tapi kali ini Warjok Bincang-Bincang nggak sendirian. Gue masih Fajar, masih Marcel Kurniawan. Nah, kali ini gue mau bincang-bincang sama seseorang nih. Cing, Jar, tar dulu. Sebelum gue Yo, bincang-bincang sama yang lain, gue tanya kabar lu dulu. Pada sehat nggak nih masa pandemi? Iya nggak? alhamdulillah sehat dong. Lu, Cing, gimana, Cing? Alhamdulillah sehat. Aja, kayak lu pada seger semua, pada sehat ya. Gue mau Sehat. ngomongin tentang Australia nih, luar negeri. Terus gue juga mau ngundang narasumber namanya Tiara. Nanti gue ajak dia ya. Lu pada ngobrol-ngobrol dulu ya sebentar ya. Gue mau ngundang dia ya. Lu ngobrol aja dulu ya. Lu Iya ngobrol boleh dulu boleh. berdua ya. Gue mau manggil Tiara nih ya. Ya, Bentar. Udah lu ngobrol. Iya, udah pulang. Gua nggak kenal, kenalan dulu. Nama kamu siapa, Jar? bo. Oh, saya Marcel. Nama panjangnya apa namanya? Iya. Itu siapa tuh? Lu bukan, ah, apaan? Oh enggak. Lu bukannya kampung halamannya luar negeri, Bo? Oh tuh. Enggak lah, Kamu itu bukan. apa Zimbabwe? Gua pikir lu dari Kongo, Jar. Kejauhan, Pak. Nih libur nih, apa gimana nih? Kenapa? Lagi libur apa gimana? Masih WFH gua. Tahu sampai kapan WFH? Lu Diperpanjang lagi kan ya? apa? Udah mulai ke kantor, Jar? Lu udah. Udah mulai ke kantor? Gua dari kemarin sih, cuman ya seminggu-seminggu. Seminggu-seminggu tetap aja gua. Woi, Begitu. lu ngomongin Oh, apa lu? PSBB total lagi bukannya diliburin lagi, Jar? Enggak. Enggak sih, lanjutin yang kemarin aja. Ngikutin. Ini masih tambah banyak kayaknya yang Woi, sebentar lagi Apa Tiara nih? datang nih, narasumber kita yang jauh-jauh dari Australia. Kita undang lewat ya online nih buat ngobrolin tentang Australia, pandemi dan pekerjaan di sana ya kan. Panjang nih pasti ceritanya, tapi oke. lu kira-kira lu kebayang nggak di Australia ada ini nggak martabak telur sapi dua, Apaan? Martabak. martabak telur sapi dua. Maksudnya dua Apa apa sih itu? tapi dua? Iya kan kalau martabak pakai telur terus dagingnya sapi gitu maksud gua di sana ada nggak gitu. Anaknya masih di Australia. Oke. Hah? Anaknya masih di Australia. Masih Oh, sekarang masih di Australia belum balik. belum. Kayaknya dia nggak Berarti bisa ini balik. kita lintas negara nih. Iya, Ah, nggak mau lah, ntar pulsanya mahal. kan gitu. Ini bukan SLJJ, Pak. Nggak kena pulsa nih. Aman ya. Enggak. Iya, Gue pikir pulsanya mahal nanti. ya Pulsanya kali. kuota, Pak. Pulsanya kuota. Itu emang lu masih pakai Telkomnet instan kalau lu tutut 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 baru lu bisa internetan. Gue pernah tuh ngalamin kayak gitu. Langsung bokap gue waktu bayar tagihan telepon nangis darah. Ih, kamu pakai Be- apaan? Telepon apa? Enggak, kemarin lagi nyoba internet. Internet? Apa itu internet? Waktu itu jawabannya. Bayangin kan, depan Bonang ya, Plaza Telkom. Yo, iya makanya wah kacau bet kacau. Kayaknya orang ini susah join ke kita nih nggak masuk masuk. Kita tungguin aja ya bentar ya. Nih, gue juga ada curhat. Mana Sabar, ini orang? sabar dong. Narasumber emang udah begitu. Ini kalau Nah, ini di barat perjalanan, ini kan sistemnya online. Kalau di barat perjalanan dia lagi kena macet ini lampu merah. mentang-mentang jauh ya. Yoi, tunggu Macet dulu aja. kali di jalan gitu ya. Tahu nih, gue masuk-masuk kemana ini? Ada kesulitan ya? Kesulitan apa kali?
Apa dia belum bayar? Kesulitan ekonomi. Gue rasa di sana doi nggak ada kuota nih. Emang? Nah, ini dia datang nih. Mana? Mana? Coba ngomong dong. Tuh, Tiara. hai, Siapa Tiara. di Hai. sana? Tuh, kan? Siapa di sana? Ngomong kan? Sumpah ya gue tuh sampai tidur dulu tau nggak? Karena tuh di sini udah setengah 12. Setengah Oh. 12. Enggak jam 11. Baru jam 11 ya, jam 8. Emang lu lagi di mana sih? Tar dulu. Kan gue Sebelum anak lu mulai, gadis, jadi harus tidur dulu. tar dulu. Sebelum lu perkenalan sebagai anak gadis, ini gue mau kenalin dulu nih ke teman-teman gue. Kayaknya dia juga gak kenal lu. Si Fajar sama Udah, Marcel gak kenal lu kayaknya. Yakin gue. Nggak mungkin seorang macing nggak kenal gue. Enggak kenal dia. Oh Gak yakin gua. ceritanya ini pura-pura kita nggak kenal semuanya ya. Iya, betul. Nggak saling follow ya. Enggak lah. Emang lu sefamiliar itu sering follow sama kita? Iya. Emang pertemanan dari follower gitu ya? Iya, yang Waduh. penting gue nggak pernah nyapa nih sama si Fajar ini nih, nggak pernah nyapa gue. Lu Tiba-tiba kenapa, Ja? Iya. tiba-tiba gimana? nih orang investasi bodong kayaknya ya di Instagram. Gue tanya itu investasinya untungnya berapa Kak? Apaan Dan lu? iya lu pernah investasi apaan gitu? Gue nggak ngerti, emas atau apalah. Gue nggak paham. Terus gue Ini komen. kamera lu nggak bisa dijauhin dikit. Kayak Emang mata kenapa? doang jadinya. Emang ya segini. Mata doang iya. Coba Coba dong. dong dikondisikan gitu loh, view-nya yang ada enakan. Tar dulu. Sebelum lu ngobrol kemana-mana, ini perkenalan dulu. Ini Oh ini ya, perkenal. ya kan, ini gue lagi di acara Warjok Bincang-Bincang. Jadi ini adalah Oh. Tiara. Dia Oh, ini iya. adalah pekerja TKW yang lagi kerja di Australia. Yang Lu nggak bisa pulang karena perkenalannya corona. 59 negara menolak dan salah satunya dia kayaknya. salah bener satunya gue nggak? korbannya. Kenalannya bridgingnya bener gak sih? Jangan kayak Namanya gitu. nama lu itu Lu harusnya begini kenalannya. gimana? Kita lagi Coba. kita lagi di acara Warjok Bincang-Bincang ya dengan narasumber kita yang kita kirimkan dia langsung dari Indonesia ke Australia gitu. Dan dia sama aja kayak gue juga tadi TKW. Dan dia terjebak di sana karena liputan nggak bisa pulang gitu. Jadi gue kesana, lu yang ngirim gue kesana. Enggak. Coba Cing. Yang bener gimana bridgingnya buat ngenalin dia, coba. Gue ngantuk. Kita sambut. Mana sih kita? Anjir. Ya dangdut. Jar, coba kenalin si Tiara, coba gimana coba. Maci kan udah bapak-bapak, jadi perkenalan. Jadi jokesnya beda. Iya, Jar, kenalin Jar, si Tiara Jar. Siapa Jar? Tiara siapa ya? teman gue orang sekolah. Aduh. Ya udah, jadi ini sekarang suara lu alay, Cing. Kenapa? Kan gue bilang dia sekarang udah bapak-bapak, jadi suaranya udah alay, jokesnya juga udah mulai beda. Enggak harus. Oh nggak harus. Iya, kalau bapak-bapak sejati. Bapak sejati apaan sih? Oh, iya. Lu bener-bener bapak-bapak dah. Iya bener kan, jokesnya udah bapak-bapak kan dia. Aduh. Ya, jadi lu gimana kabar di Australia? Alhamdulillah ya. Perkenalkan nama gue Tiara. Gue salah satu adik kelas. Dia mah artis sih, ngenalin diri sendiri udah. Si kelas gue ini ya, dan sekarang gue lagi menjadi salah satu work and holiday visa holder Indonesia Australia, dan udah 1 tahun setengah di Aussie ini menjadi apa ya, backpackers. Oh, mereka panggil gue tuh backpackers. Tadi disebut lu, nama lu keren banget. Gue nyebut lu udah TKW aja. Iya, makanya. Tadi lu kan nyebutnya panjang banget ya. Iya, work holder, holiday, terus ujung-ujungnya backpacker. Kayak keren-keren banget nama lu di sono. Coba jelasin itu artinya apa coba.
Gua tuh harus ke sini. Visa yang jenis yang gua gunakan adalah work and holiday visa. Nah, itu tuh ada 2 subclass gitulah. Ada kalau buat Indonesia tuh 462, yang dimana kita harus IELTS dulu, sama 417 yang orang-orang Eropa gitu loh. Dan mereka nggak harus pakai 417 lah ininya visanya. Terus Tiara di Australia lagi ada gempa apa gimana ya? Gerak-gerak mulu kamera. Perasaan yang lain pada diem semua. Gue pindah tempat biar cahayanya, gue di bawah lampu tuh. Nah, biar gue agak terang posisi dikit. Angle yang tepat dong. Angle lu sebelah mana? Angle gue sebelah sini biar cantik ya. Iya. Terus aja. Sebentar ya, nanti masuk lagi ya. Harus ada mendadak sebentar ya. Oh iya. Bapak-bapak begitu ya gangguannya. Iya emang begitu. Lanjut. Lanjut ya. Jadi gini, apa namanya? Si Macing live ya. Apa kita keluarin aja dia? Janganlah. Terus. Gimana tadi? Pokoknya gue salah satu work and holiday visa holder. Jadi maksudnya pemegang visa bekerja dan liburan di Australia. Nah, mereka sebutnya itu kan WHV holder atau backpackers karena banyak orang yang kesini tuh buat kayak liburan tapi sambil bekerja, makanya mereka tuh panggil kita backpackers. Dan kita tuh pindah kemana-mana, pindah dari state satu ke state lain gitu, makanya mereka panggil kita backpackers gitu. Tapi lu gimana prosesnya lu bisa kayak begitu dari tahun berapa? Dari tahun 2018 gue dapet 2018 ya gue sebenarnya pegangnya tuh dari tahun 2018 kalau nggak salah, tapi gue baru berangkat ke Australia itu di Januari tahun 2019. Perasaan lu kayak udah lama banget dari sana, kayak udah kan dari 2016 1 tahun setengah ini udah. Enggak, gue baru dari tahun 2019 awal, terus nanti gue Januari depan gue 2 tahun di sini. Itu gimana prosesnya? Lu tadinya apa? Sebelumnya kok bisa nyampe ikut tiba-tiba dapet kesana dan tahu informasi ini, gimana ceritanya? Coba mundur ke belakang. Mundur flashback ke belakang ya. Gue tuh di zaman yang namanya udah lulus kuliah, ya kan? Terus masih kayak kan gue ingat banget setelah lulus kuliah, terus wisuda tuh gue bulan Desember intinya gue masih jadi SPG event tuh ya, pas sampai Januari tuh gue. Luar biasa. Terus? Nah setelah Februari itu kan akhirnya gue mulai jalan-jalan tuh, gue traveling dulu sebulan ya kan. Nah masih punya duit tuh dari just tip segala macam, sampailah di bulan April gue bener-bener pusing, gue nyari kerja kan. Secara gue udah kayak 4 bulan lulus dari kuliah, tapi gue nggak dapat kerja sama sekali, dan gue juga tidak apply kerjaan gitu loh. Akhirnya gue mikir nih, aduh gue mau kerja apa ya gitu. Nah di situ teman gue emang ngajakin nih, teman kampus gue, kita jadi au pair yuk. Nah, au pair itu kayak semacam neni atau yang jagain anak, tapi sebenarnya itu buat di Eropa. Jadi lu jagain anak orang, tapi lu dapat duit. Jadi lu kayak nikmatin gitu. Iya, babysitter gitu. Iya benar. Tapi lu nggak yang ngurusin mereka gimana, pokoknya intinya bentar ya. Ini mana sih ini cara tunggu bentar. Ini macam apa narasumber kabur begini? Sorry. Soalnya ada yang ngorok sebelah gua. Buseng, Deng. Lanjut, nggak apa-apa. Terus? Nah, terus udah kayak gitu akhirnya karena gua stres lah ya, kok gua nggak dapet kerja nih gitu. Sampailah teman gua ngajakin, lu mau nggak jadi au pair gitu. Terus akhirnya au pair itu pokoknya intinya jadi neni atau jadi babysitter atau penjaga anak. Tapi di Eropa ya, ini khususnya buat orang Indonesia itu nggak bisa masuk ke negara-negara yang
bahasanya itu pakai bahasa Inggris, nggak bisa. Jadi harus ke Eropa, lalu lebih gampang. Tapi gue di situ salah filter negara. Malah yang gue pilih adalah Australia. Nah sebenarnya Emang harusnya apa ya? Harusnya itu lebih gampang itu buat kita nih orang Indonesia ke Eropa. Selain ketiga negara yang kayak UK, US, sama ke Australia. Jadi sebenarnya kalau orang-orang pertamanya apply dulu untuk nih visa, kalau gue nggak tahu itu visa apaan. Jadi karena gue di lingkungan yang teman-teman gue, mau teman kerja, teman kuliah, teman rumah, pokoknya di lingkungan yang tidak pernah ke sana gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak gue nggak ada di lingkungan yang orang-orang pernah ke luar negeri buat kerja gitu. Jadi gue nggak dapat link dari situ. Nah malah gue tahu WHV ini atau Work and Holiday Visa ini dari si orang yang anaknya bakal gue jagain gitu. Jadi dia yang ngasih tahu gue nih, kamu bisa nggak apply visa ini. Terus gue nanya dong, ini visa apaan ya? Akhirnya gue cari-cari, ternyata orang Indonesia tuh udah banyak banget loh yang kesana gitu. Barulah gue kulik-kulik apa sih WHV itu, ya kan? Ya udah, akhirnya gue apply deh visanya. Jadi itu malah kerjanya tuh under PT atau under apa nih? Underground. Nggak, maksudnya di bawah aja ngomongin PT kayak apaan aja. Iya, kan gue nggak tahu nih. Di bawah naungan apa nih maksudnya gitu. Itu di sono gitu. Nah, terus jadi gue ceritain yang apa namanya? Jadi si visa ini ya, visa ini adalah lu legal boleh kerja di Australia. Ya pastinya under PT dong. Tapi bukan dari lu yang dikirim dari perusahaan sini, lu dikirim ke sana. Enggak. Tapi ketika kita nyampe nih ke tanah Australia, ya lu cari kerja sendiri. Kita bisa kerja apapun bebas. Mau kerja lu di mana. Tapi kalau buat kayak profesional kayak di kantor gitu ya, misalkan kita jadi IT nih, atau kayak gue lulusan akuntansi pengen jadi admin apalah gitu kan, finance segala macam, gue harus punya skill visa gue dulu, ya dimana gue harus kuliah di sana, jadi agak susah masuknya. Makanya kita nih sebagai WHV atau backpackers ini kerjanya kayak di farming, di perkebunan tuh jadi pemetik buah ya kan, atau hospitality, jadi kayak cleaner, apalagi ya, waiters, apalah kayak gitu. Nah, dulu. Kenapa? Lu kan jauh tadi ya? Enggak, lu kan tadi katanya lu bisa kerja di sana karena ditawarin sama orang sana untuk melamar kerja. Jadi bukan lu melamar terus ketemu dia gitu. Jadi makanya gue gini loh, gue di kasusnya buat gue sendiri, gue tuh beda. Jadi ibaratnya kalau orang-orang tahu WHV itu apa, mereka apply. Kalau gue nggak tahu WHV itu apa. Gue nggak tahu WHV itu apa, tapi kan jadi gini, gue pertama pakai jalur au pair dulu. Apaan tuh? Makanya au pair, AUPAIR, au pair. Nah, yang gue bilang, jadi kita bisa jadi nanny, lu bisa keluar negeri, lu bisa kayak ibaratnya nih ya, ibaratnya bahasa kerennya adalah au pair itu adalah pertukaran budaya. Iya benar, lu kalau cari di Google. Iya. Benar. Pertukaran budaya yang dimana lu akan mendapatkan uang pocket money yang tidak seberapa, tapi lu bisa menikmati cara hidup di luar negeri itu seperti apa dengan lu jagain anak gitu. Enggak, ya tadi kan lu bilang lu itu dapat info WHV itu dari orang Australia untuk nyuruh lu ikut program itu dan nanti kerja di tempat dia gitu kan? Iya kayak gitu. Berarti itu lu dapat jadi gue dapat kerja duluan. Teman lu atau siapa? Bukan, dia yang menjadi tuan rumah gue, majikan gue dia. Enggak, kok lu bisa kenal duluan sebelum lu kerja? Nah itu kan yang gue bilang, karena dari ada situs aupair.com. Oh, yang kayak gini bukan? Yang kayak gini bukan? Mana itu apaan tuh? Bukan, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? RTL apa? Membantu tetangga anjing. Ini au pair kan? Oh iya betul, nah itu dia.
Si Fajar Nah. pinter ya, anaknya langsung riset gitu. Iya, nggak salah gue dari dulu sekolah gue agak idolain dia. Cuma dia ini Oh sih, gitu. dia waktu SMA kan eksis kan. Ih, banget. Iya. Tapi Kok begitu? sampai sekarang belum laku. Iya, bukannya dia yang pacaran lama itu ya? Iya bukan sih? Pacarannya lama tapi nggak jadi-jadi. Iya, dia pacaran sama siapa sih? Gue lupa deh. Banyak. Oh, Cuman ya banyak. gitu. Ini kenapa aib ya? Ini temanya bukan itu, Pak. Temanya bukan gitu, Pak. Aduh. Kita fokus ke Tiara, jadi- Pak, sekarang, Pak. Iya. Oke. Kita balik lagi ke Tiara. Jadi, Oke. Nah, lu nggak tahu ada program itu, terus tiba-tiba lu ketemu web apa itu au pair dari mana? jadi Ketemunya. sebenarnya gini, ini udah lama banget. Gue nggak tahu apa namanya webnya seperti apa, bentukannya, tulisan si au pair itu seperti apa. Gue nggak tahu sama sekali. Jadi teman gue cuma bilang, kita keluar negeri yuk. Apa namanya? Kita nanti jagain anak orang, terus kita dapat duit loh. Oh, cuman dapat itu aja tuh clue-nya tuh. Iya, terus akhirnya gue tanya ini apaan sih kata-katanya gitu, misalnya keywords-nya apa, gue pengen cari di Google gitu, karena gue udah stres mampus banget, gue udah nggak dapat kerja nih gitu, ya kan? Iya. Secara gue kayak 4 bulan The power gila. of kepepet. Iya, word of ya, Kepepet dan nggak punya duit, kepepet otak mood. Iya, dan gue juga kan gue nggak punya duit lagi kan, gitu, maksudnya ada duit tapi buat kayak sekitar kayak sebulan atau 2 bulan buat membiayai hidup gue sebagai pengangguran lah gitu. Nah sisanya gue nggak punya duit lagi, berarti gue harus cari kerja kan. Iya. Gitu. Akhirnya otak digenjot terus berpikir lah, coba gue cari gitu. Nah ketemulah si web ini, akhirnya gue bikin profile kan. Profile kalau misalkan kayak ketertarikan gue terhadap anak kecil lah gitu. Maksudnya gue kayak Profil. CP. Tadi udah ngomong PT, sekarang CP. Nah, terus apakah gue tuh tertarik sama anak kecil apa enggak? Jadi makanya jalur, kalau gue sendiri nih kasusnya di gue ya, gue sedikit belok dari yang lain-lain yang apply yang si standar. visa ini. Iya, yang standar. Kalau yang standar itu kan gini, teman-temannya atau lingkungannya, mereka ada teman-teman yang udah pernah ke sana, WHV di Australia, dan mereka ya udah apply. Kalau gue enggak, gue baru tahu loh ternyata ini ya orang Indonesia banyak yang jadi WHV dan kerjanya bukan au pair malah gitu. Jadi kalau gue tuh ya udah jalur pertama gue si au pair ini yang membawa gue menjadi WHV di Australia gitu. Kalau gue ya kasusnya. Terus kalau itu kualifikasinya apa aja? Kayak lu misalnya S1 akuntansi gitu-gitu itu pengaruh jadi atau gini, buat syarat WHV atau Work and Holiday Visa Indonesia Australia, kita tuh bejibun banget syaratnya ya dibanding negara lain. Udah pusing gua makanya nih. Di Australia doang yang bejibun. Iya. Karena kita orang Indonesia nggak bisa kemana-mana jadi backpacker cuma ke Australia doang. Kalau negara lain ya, contohnya misalnya Korea ya, Jepang deh. Orang Jepang, dia bisa datang ke sini, dia bisa datang ke 30 negara kalau nggak salah. Ya bebas aja jadi backpacker. Dia hari ini nih, misalnya dia tahun ini mau ke Australia, dia tahun depan mau ke Kanada, tahun depan lagi misalkan mau ke New Zealand, ya gampang aja. Kalau kita, karena pemerintah itu cuma kerjasama sama Australia untuk ngedatengin kita nih sebagai WHV ke sana doang, ke Australia. Jadi negara-negara lain belum buka buat kita. Jadi itu tergantung negara kita lah, Indonesianya. Syaratnya jadinya, dokumennya apa aja kalau Australia? Nah, beberapa yang gue tahu lah dan gue inget ya. Salah satunya adalah kita, karena subclass kita tuh 462, jadi kita tuh harus melampirkan sertifikat IELTS. Apa itu 462? Nggak tahu, subclassnya lah. Kelasnya 462 namanya lah. Nah, iya. kita bukan harus 378 melampirkan. Penipuan. Bukan. Oke. Atau plus 62. Plus 62 apa tuh? Indonesia 021 aja. Gila, lu udah lupa lu ya. Di sono udah nggak pakai plus 62 sih ya. Plus 61 di sini. Lanjut. Iya. Plus 61 di sini. Terus syaratnya itu beberapa di antaranya adalah harus melampirkan sertifikat IELTS atau kemampuan berbahasa Inggris,
minimal tuh skornya 4,5 di setiap sectionnya. Misalkan kayak speaking, writing, listening, apalagi sih? Reading ya. Nah, itu 4,5 skornya minimal. berapa? Yang penting gue udah lulus aja, lebih 4,5 gue udah untung lah. Jangan kasih celah buat dia sombong, nanti dia pamer langsung. Karena gue nggak bisa sombong, masalah skor gue kecil. Iya deh. Terus itu apalagi? Terus minimal ada uang atau sertifikat atau dana kepemilikan di bank account lu tuh 5.000 Australia dollar atau kalau sekarang tuh 10.800 ya per dolarnya. Nah, gue nggak tahu, lu kaliin aja deh. Itu mah tinggal minjem duit temen aja buat scan doang. Iya, itu dia sebenarnya. Jadi gini, nah, jadi orang-orang taunya gini, pas setelah misalkan banyak yang nanya kan, kesini banyak yang nanya, gimana sih cara bisa ke sana? Akhirnya gue kasih tau lah, ini loh syaratnya seperti ini. Salah satunya kan uang. Setelah tahu, gila nih, harus ada dana mengendap atau deposit, ya kan? Mereka berpikir adalah deposit. Sebenarnya adalah cuma dana kepemilikan aja yang menyatakan bahwa lu tuh punya uang sebesar si 5.000 dolar itu. Satu gitu. Hari titip gue mau scan doang gitu. Ya bisa kayak gitu. Yang penting kan biar ketahuan bocor. Iya, orang-orang. Nah, isu yang beredar itu tuh gue sebel banget deh waktu pas WHV itu katanya nanti bank tuh bakal ngecek saldo kita gitu-gitu. Nah, sebagai rakjel yang gue duitnya minjem, ya kan? Rakjel itu yang ada di Harkit, rakjel. Sumpah gue gak tahu itu apa. Raksel distro clothing. Distro. Iya, lanjut. Iya, gue sebagai rakyat jelata yang duitnya gak banyak, jadi dan gue juga minjem duit ke kakak gue, ke bapak gue, ke pacarnya kakak gue. Iya, akhirnya terus memenuhi syarat itu. Buat memenuhi syarat itu, akhirnya gue cuma sehari doang gitu diendepin, terus suratnya jadi, akhirnya gue pulangin lagi gitu. Ya jadi gue mikir gitu, udahlah kalau sampai megang duit segitu waktu 1 hari itu. Wah gila sih, udah kayak gila gue tajir banget ya gitu. Tapi harus itu lu harus balikin lagi. Iya, yang tersisa ya balik lagi tuh saldo ATM gue yang tidak seberapa itu, ya kan? Tapi syarat S1 perlu nggak buat ikut program ini? Nah, gue lupa. Syaratnya adalah minimal kita tuh pendidikan kita D3 atau S1. Oh, ada. Mau lu, pokoknya lu S2 sebodo amat lah. Pokoknya yang penting minimal D3 atau S1 atau lu lagi mahasiswa aktif nih. Misalnya lu lagi kuliah. Nah, tapi lu masih kuliah. Langsung cabut bisa? Bisa, lu yang penting lu minimal semester 5. Oh. Iya. Nggak selesai nggak apa-apa? Nggak bisa. Pokoknya lu mahasiswa aktif aja. Gitu. Iya, maksudnya. Dan lagi semester 5. Tidak menyelesaikan karena udah kasihkan kerja. Iya, yang penting lu pada saat lu daftar, lu lagi menjadi mahasiswa aktif, gitu sih. Minimal semester 5. Nah, lu bisa daftar. Mahasiswa aktif semester 5 atau D3, S2 dan yang lain, terus bahasa Inggris. D3, minimal D3. Dan si yang lagi mahasiswa aktif ini lagi jalanin kuliah S1. Gitu, ngerti nggak? Jadi, jadi lu tuh minimal mahasiswa aktif itu kalau lu lagi menjalani S1 gitu. Soalnya gue belum pernah denger sih orang mahasiswa aktif tuh D3, kayak gue nggak pernah denger. Nggak ada lah. Maksudnya mereka harus jalanin dulu, finishin D3 dulu gitu, setahu gue. Iya. D3 terus kan apalagi ya? 2 semester lagi. Satu lagi. Nah terus syarat lainnya ya biasalah paspor. Terus yang sulit SKCK ya, nggak ada sih, dan SKCK juga bukan setingkat kayak Polres gitu, tapi Polda tingkatnya. Tapi kan sama aja, lu tinggal maju aja terus. Emang lu akan dites kepribadian lu kalau lu buruk? Enggak lah, yang penting pokoknya lu bikin SKCK bayar 30.000 ya kan, udah deh. Yang penting tingkatnya tingkat Polda gitu. Iya. Terus apa lagi? Itu lu proses itu dari berapa tahun sampai akhirnya lu bisa daftar dan tes sampai lulus. Sebenarnya itu berapa lama? Prosesnya gimana? Ngumpulin dokumen dan administrasi dulu kan pasti.
ngumpulinnya tuh gue persiapan gue ya waktu itu di bulan jadi ceritanya April ini gue udah tahu dong. Gue udah keterima jadi si au pair ini kan. Nah mereka nyuruh gue nih lo siap-siap nih. Jadi gue nyiapin dokumen pertama kali yang harus gue lakuin adalah gue tes IELTS. Karena gue ya harus belajar bahasa Inggris lagi. Gue inget banget tuh gue. Yang gue tahu kan lu ke Malang ya buat belajar ini. Ke Kediri. Kediri, iya Malang. Jadi gimana? Itu emang lu niat tuh untuk begitu atau? Enggak. Oh. Gue sebenarnya ke kampung Inggris itu di tahun 2016 kalau nggak salah. Apa 2016. Sementara itu 2018. Berarti udah lulus 2 tahun dong. Iya kan? Iya. Jadi gue nggak ada persiapan sama sekali emang. Gue pengen daftar WHV nih. Gue berangkat ke kampung Inggris. Enggak kayak gitu. Ini cuma buat riset doang, buat jalan-jalan. Lu pakai Kediri buat belajar bahasa Inggris. Iya, gue emang Enggak, gue emang kesana gue belajar bahasa Inggris sebulan doang. Kira lu pengen jalan-jalan doang terus. Tapi gue tiap minggu gue jalan-jalan terus air ya. Gitu. Karena murah kan kalau dari Kediri itu udah nyampe di sono gitu. Iya. Terus akhirnya lagi. Iya. Cuan lagi. Cuan lah gue jalan-jalan. Makanya itu. Nah, itu duitnya yang akhirnya yang dipakai buat membiayai gue semasa gue jadi pengangguran. Gitu. Terus balik lagi ke jalan-jalan ya kan Justin. Nah, yang terus lu IELTS itu nggak beda sama Kediri gimana ceritanya? Nah, gue tuh jadi gue ke kampung Inggris itu cerita udah lama banget lah, udah 2 tahun yang lalu lah gitu. Jadi gue persiapan gue itu ya gue harus kayak ngulik-ngulik lagi lah cara belajar IELTS itu kan beda sama belajar yang saya biasa gitu kan, yang basic-basic gitu biasa. Ya. Jadi gue karena preparationnya itu mahal banget, ya kan, dan tesnya juga mahal banget. Jadi gue harus kayak, aduh gue gimana nih, nggak ada waktu lagi karena di situ terakhir 30 Juni gue tesnya. Dan dengar-dengar itu tuh bakal dibuka ininya tuh pendaftarannya untuk pendaftaran visa ini di bulan Juli. Dulu waktu pas zaman gue. Jadi persiapan gue ya udah belajar aja dulu 3 minggu sebelum tes mulai. Nah, ngumpulin dulu satu-satu setelah tes itu apa, gue minjem duit kesana sini buat syarat si duit banknya ini ya kan. Ya udah akhirnya gue daftar di bulan Agustus pas lagi penerimaan itu kan kita harus update dulu di IG-nya si Ditjen Imigrasi kan. Jadi mereka announce gitu loh kayak seminggu lagi nih pendaftaran work and holiday visa dibuka gitu. Jadi kita nggak bisa yang namanya syarat gue udah lengkap nih, gue ngajuin ke imigrasi, itu nggak kayak gitu. Jadi nunggu pengumuman dari mereka, akhirnya ya kita tunggu tanggal berapa mereka buka, jam berapa, disitulah kita akses webnya gitu deh. Nah pada saat itu gampang semuanya. Gila. Kayak full penuh gitu susah gila. Atau gimana? Pokoknya banyak, lu bayangin aja ya. Karena jumlah kuota itu berdasarkan dari kerjasama antara 2 negara itu, ya kan? Kalau kayak Cina, lu bayangin aja Cina, lu bisa aja masuk sini mau berapa ribu orang lu masuk sini. Karena apa? Importnya mereka, ekspornya mereka tuh banyak dari Cina, ya kan? Hampir seluruh barangnya mereka lah ibaratnya semua dari Cina, dari Taiwan, dari Korea, dari Jepang, ya kan, banyak gitu. Jadi mereka nggak dibatasin ke sini. Sementara buat Indonesia sendiri, cuma dibatasin pada saat itu, cuma 1.000 doang, lu bayangin. 1.000 orang doang bisa masuk sini, dan yang ikutan itu ratusan ribu orang yang minat. Jadi, lu bayangin aja masuk ke webnya aja nih, baru masuk ke webnya, belum kita klik mana-mana tuh, masuk ke webnya aja tuh, kalau sumpah, sampai kayak gue pengen nangis kali. Karena sloading itu loh gitu, selama itu. Lu nyobanya di mana? Di warnet kali? Itu gue bukan di warnet, malah gue lagi, karena gue ceritanya udah dapat kerja, ya kan. Gue pakai wifi-nya kantor. Itu gue sampai buka laptop temen gue tuh 3 atau berapa gitu. Lu belum izin kantor lu, belum izin bos lu nih, makanya lu. Iya. Gue udah izin sih, tapi gue nggak tahu lah, mungkin emang balik lagi sih ya, namanya mungkin itu rezeki gue kali ya. Jadi
kayak kesulitan apapun, ya itu namanya mungkin udah rezeki gue, ya jadilah buat gue gitu. Iya nggak sih? Itu upload bisa. Lu itu cuma Iya. administrasi aja tuh di web itu tuh. Daftar sama upload aja. Iya. Apa ada ujiannya di web itu? Nggak ada, daftar sama upload doang. Tapi ya itu balik lagi. Jadi gini, si pemerintah ini cuma nyediain 1.000 kuota. Dibagi menjadi 10 gelombang atau 10 tanggal wawancara. Nah, yang kita kesusahan itu adalah bukan seberapa banyaknya uang lu di bank account lu, ya kan? Atau seberapa tingginya nilai IELTS lu, itu nggak peduli. Yang penting seberapa cepatnya lu ngambil si kuota itu. Sebenarnya itu sih kuncinya. Dia duluan. Iya. Jadi kita emang harus ngumpulin syaratnya dulu semuanya sebelum kita mau apply ini visa. Tapi apply ini visa ini seberapa cepat lu ngambil ya? Karena kan kita rebutan gitu. Iya. Tapi sekarang info menariknya adalah sekarang udah bukan 1.000 lagi kuotanya, tapi ditambahin menjadi 4.100. Nah itu jadi lebih banyak chance lah buat orang-orang yang pada mau ikutan gitu. Kayak kesempatannya lebih lumayan terbuka banyak lah dibanding dulu. Gitu sih. Kuotanya lebih banyak. Berarti WHF ini familiar loh udah ya. WHV kita sebutnya. Oh ya udah familiar ya, tapi lu baru tahu setelah dari temen lu gitu. Iya. Malah nggak ada temen gue yang jadi gue tiba-tiba gue inget banget teman SMK gue nih pernah bilang kayak gini, Jeng, ini yuk Jeng, kita metikin jengdut kan, itu nama eksis gue, ya kan. Dan gue sebelnya ada adik kelas yang dipanggil jengdut juga karena mirip sama gue katanya. Jadi gue kesel. Itu cuma sama orang yang gak familiar, nggak seru ya. Iya. Ya gue kan mirip Omes nggak apa-apa lah ya. Ya lu untung ya kan. Si Fajar nih mirip siapa nih dilihat-lihat nih. Nggak ada. Apaan? Nggak ada mirip-miripnya dong. Nggak ada, udah bagus. Lu lah idola lu, coba dia mirip siapa idola lu kan? Enggak, sebenarnya idola gue lu sih Kauki. Wah apaan sih? Wah jangan. Kan katanya kalau gue kurus lu mau sama gue. Waduh, emang lu masih ingat kata-kata itu? Masih ingat. Mampus lu Jok, ditagi. Tar dulu, gue sedikit keluar jalur deh, OOT dikit. Dia waktu SMP nih, dia familiar di kalangan teman-teman gue. Iya, emang benar. Karena waktu SMP dia kurus. Iya emang. Gitu Jok, SMK, nggak tahu gue, tiba-tiba gue ketemu dia selebar itu. Gue nggak tahu deh dia makan apa. Lu tahu dia makan tadi makan atau gimana, tiba-tiba langsung buler gitu kan. Wah, dan ada berita yang beredar ya. Apa? Iya, gue sih sebenarnya udah kan kalau orang-orang mikir body shaming segala macam. Kalau gue sih gue menganggap itu ya menjadi ciri khas guanya aja, ya enggak. Mantap. Jadi kan orang lebih gimana sedikit melenceng sama body shaming menurut lu gimana pandangannya? Kalau menurut gue gini, misalkan gue tuh emang kita lah budaya kita lah ya, misalnya kita gendut, gue dipanggil gendut. Kita kurus gitu. Nah kalau gue sendiri gue nggak yang ya ampun dia manggil gue gendut loh, dan gimana gue jadi kayak mengucilkan diri gue sendiri gitu. Gue nggak merasa kayak gitu. Jadi gue mikir gini, ya udah orang manggil gue gendut biar karena mereka biar lebih dekat aja sama gue gitu sih kalau gue mikirnya. Tadi kita ngomongin apa ya? Balik lagi ke sana. Iya. Ya body shaming nanti di part selanjutnya aja. Iya, ntar aja. Itu mah udah yang lain lagi. Tadi lu gimana ceritanya kan? Oh ini. Gimana jadi sebenarnya gini, gue tuh balik lagi. Ada kelas lu, teman sekolah lu, infoin WHF. Teman sekolah gue tuh nggak nyebutin apa itu WHF atau enggak, dia cuma nyebutin clue-nya doang. Balik lagi. Kita ke Australia yuk, metikin buah digaji 20 juta. Gila lu. Bener lu 20 juta. Metikin apaan tuh? Metikin hikmah apa metikin apa gue bilang ya kan? 20 juta lu. Ternyata lebih dari itu sih sebenarnya. Waduh, mulai sombong kan. Jangan kasih setelah dia sombong. Jangan. Udah mulai tinggi. Udah.
Iya. Tapi Terus, sebelum terus. pajak ya, sebelum pajak dan sebelum apa namanya, sebelum lu Kalau biaya kalau hidup dan lain-lain. kalau orang sini bilangnya sebelum dipotong uang yayasan. Iya. Sebelum ada BPJS lah, di sini juga Kalau kata ada. kalau kata Fajar mau uang PT. Iya, uang PT, uang apa kali ya? Tahu-tahu sampai duit ke kantong mah cuma peceng lah. Iya, Terus padahal yang nyampe berapa ya kan? Di korupsi banyak tuh iya. pas itu. Terus Nah, habis itu lu benar-benar lancar tuh ngikutin proses itu semua. gila sih, gue mah apa namanya ya, terlihat satu foto minimal foto tuh 1 MB misalkan. Nah, gua 2 MB. Jadi di saat itu juga gua kompres dulu fotonya. Jadi gua nggak ngerti lah gimana, mungkin semesta emang udah nih emang ini rezeki lu. Ya kan? Ini emang buat lu nih. Jadi mau gimana pun misalnya ibaratnya gue dilancarin buat dapetin si visanya itu gitu. Dan nggak sampai situ juga. Jadi gini loh, yang orang-orang tahu itu mungkin orang masih pada awam ya. Si work and holiday visa ini sebenarnya mungkin kita ya udah kayak visa-visa yang lainnya doang, apply datang ke imigrasi, itu tidak seperti itu. Kita harus ngambil kuotanya sendiri dengan ngelengkapin beberapa syarat yang kita udah punya. Yang kita harus penuhin, ya kan, yang tadi kayak duit lah, IELTS lah, SKCK, paspor dan lain-lainnya. Tapi yang kita perjuangin ini adalah kita dapetin surat sakti. Kita sebutnya surat sakti. Nah, surat itu namanya SRPI atau Surat Rekomendasi Pemerintah Indonesia. Itu yang kita perjuangin banget lah. Karena itu surat ibaratnya kayak surat pengantar lu yang akan lu bawa untuk ke kedubes atau ke tempat apply visa di Australia gitu. Visa Australia lah. Tanda tangan siapa sih? Kenapa? Di surat itu yang tanda tangan siapa? Ya RI, bukan pejabat ininya, RI. pejabat imigrasinya. Oh, gue kira nyampe ke kedubes terus Pak Presiden. Terus nama lu dibaca Presiden dong. Wih, gila dong. Ini Tiara nih dari Jokowi gitu kan, gue tanda tangan tuh ya. Terus Jokowi nanda tanganin 1.000 surat tuh, pegel ya pasti dia tuh. Makanya, kan? Apalagi sekarang 4.100 surat, ya kan? 4.100 surat, makin pegel dia. terus abis itu sama pejabat bang. Ya alhamdulillah berjalan lancar, dan gue granted atau gue dapetin si visa gue ini itu di bulan visa gue di bulan apa ya, sekitar bulan November gue dapet ya. November dari April September ya? Dari April Oktober September iya November gue dapet visa gue. Ya, berarti kan prosesnya dari April kan lu melamar itu semua. Ngelamarnya itu sebenarnya di bulan Agustus karena kan pendaftaran di bulan Agustus, tapi gue persiapan gue di bulan April. Persiapan gue. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. 8 bulan lu. Satu lagi lu lahiran. Iya. Udah sih udah ngandung nih ya kan. Iya, tapi nggak lahir ngandung. Iya. Ngandung lemak. Ya. Tapi persiapan gue ya sih mungkin dibilang berapa bulan ya. Tapi kan maksudnya April itu gue baru kayak dapet nih visanya ini gitu. Akhirnya gue sebenarnya sih persiapan gue tuh lebih tepatnya di bulan Mei sih. Gitu. Berarti sebenarnya kuncinya menurut gue sih fokus sih. Lu sama sekali nggak ngelakuin apa-apa, lu cuma kerja, ya udah kerja kayak biasa terus tapi lu maksudin itu terus ya. Sampai makanya gue tuh karena gue tahu ini si tes IELTS-nya itu mahal banget, ya kan. Dan sekali tes kalau lu nggak lolos ya lu harus bayar lagi. Itu nggak bisa kayak remedial, boleh nggak nih? Atau boleh dong beda koma sedikit, boleh minta dong kasihanin gue, nggak bisa. Ya lu kurang gitu, tes lagi. Dan kenapa lu yakin banget dengan cara ini terus WHF akan diterima gitu dengan bermodalkan change my life lah ya. Dan yang lain-lain gitu, itu apa motivasi lu gitu? Motivasi gue sebenarnya gue kan karena gajinya gede di situ udah sama jalan-jalan. Karena gue tuh udah kayak keburu janji sama nih host family gue, jadi gue akan menjadi au pair di tempat lo, gue yang akan jagain anak-anak lo, kayak gitu loh. Nah, gue ditungguin nih, ibaratnya lu, jadi gue
nih ya, gue di tiap bulan ditanyain gimana visa kamu, gimana ini kamu. Jadi kayak gue dan si host family gue itu kayak kita nih, atau tuan rumah gue atau majikan gue ya, jadi kita kerjasama untuk progres visa lu tuh udah di mana, udah sejauh mana gitu. Iya, udah sejauh mana. Karena kenapa? Si au pair ini host yang majikan lu nggak bisa ngebantu lu dalam proses ini, kayak misalnya nggak bisa lah, diterima aja tuh, gue udah setuju kok gitu. Nggak bisa lah. Jadi mungkin kalau posisinya adalah gue tuh dia kan maunya yang long term kan. Nah jadi saat itu kan gue nggak mikir, jadi gue tuh nggak tahu ternyata harus kerja di farm, gue tuh harus kerja di mana dengan visa gue ini, gue nggak tahu sama sekali. Jadi yang gue tahu adalah ini visa yang akan gue pakai untuk gue kerja sebagai au pair di rumahnya dia. Udah itu aja yang gue tahu. Nah karena visa turis itu cuma 3 bulan masanya, ya kan? Jadi dia meminta gue untuk nih lu pakai visa ini aja, dia lebih lama, gitu loh. Jadi gue tuh nggak kepikiran yang gimana tentang kerjaan yang lain, nggak. Dan karena itu gue ditungguin, jadi makanya gue fokus. Karena gue ditungguin terus terus ya. Ya kan kamu kesini gimana visanya gitu. Ini sementara belum pendaftaran, masih jauh lah gitu, masih gue harus medical check up juga gitu kan. Dia menilai lu udah keibu-ibuan lah ya di sana. Iya kan, gue profile gue kan menipu. Gue bocor nih. Iya nih. Gue bilang begini, kalau gue tuh suka dengan anak-anak, gue tuh kan karena gue anak terakhir ya, dan kakak gue tuh banyak, jadi ponakan-ponakan gue tuh selalu dekat sama gue, gitu-gitu loh. Jadi gue kayak membuat profile yang seakan-akan gue tuh dekat sama anak kecil, kayak gitu. Salah satu kuncinya, akhirnya ya udah keterima. Padahal ya lu tau nggak, menjadi au pair itu susah, karena kalau yang orang-orang Indonesia itu malah mereka banyak yang pakai agent. Iya, yang gue tahu kan gitu. Iya, dan bayar sampai puluhan juta demi, padahal lu jadi pembantu, bukan jadi pembantu ya, lu jagain anak kecil dan lu dapat duit nggak banyak, tapi lu harus ngeluarin duit sampai puluhan juta. Karena tadi gue juga mau nanya gitu, lu bedanya sama agent yang kalau orang Indonesia bilang yayasan gitu, dikirim ke sana, terus tiba-tiba di sana ngerawat kakek-kakek atau nenek atau anak gitu. Itu bedanya apa sama lu gitu? Sebenarnya nggak ada bedanya, cuma ya kalau gue pakai jalur sendiri, ya kan. Nah kalau karena mereka nggak dapat, yang disediakan pemerintah gitu ya? Enggak sih, nggak ada. Pemerintah tuh nggak ikut campur dalam urusan ini sebenarnya. Au pair ini nggak ada. Karena si au pair ini adalah hubungan urusan lo adalah lu dan majikan doang, udah. Tapi banyak orang Indonesia yang susah untuk dapat akses, dapat host family gitulah. Nah, gue juga nggak ngerti lah gimana caranya tiba-tiba. Padahal gue kan jadi gini, kalau di si au pair itu kita yang ngelamar menjadi au pair atau kita yang dicari sebagai au pair, gitu. Jadi ini kondisinya lu dicari nih posisinya nih waktu kemarin. Enggak, gue nyari gue yang dicari. Gue tidak melamar kemana-mana karena kan coy gue nggak ngerti ini apaan sih au pair, ya kan profile apaan sih. Jadi gue ya lillahi ta'ala aja gitu. Jadi gue bener loh. Jadi gue bikin aja. Iya. Alhamdulillah masih bisa nyebut dia, Jo. Iya lah. Gue malah ya, gue semakin kesini ya, gue tuh di luar negeri gitu ya. Nah gue malah lebih religius sih sebenarnya. Walaupun tidak memakai hijab ya, cuma kayak yang karena mereka kan jauh dari orang tua gitu kan. Nah terus gue di sini kayak nggak ada yang dimintain tolong lah. Jadi siapa nih yang harus gue pegang lah gitu. Nah berarti siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu sih. Jadi lebih kayak lebih dekat aja. Lu itu berapa lama jadi WHF kontrak sama dia punya orang itu? Sebenarnya itu gue jadi au pair di tempatnya dia, disuruhnya tuh 6 minggu. Tapi 1 minggu aja gue udah mau pulang rasanya. Gara-gara? Terus? Gak betah, say. Gak betah. Akhirnya gue karena banyak drama. Kan gue, maksudnya gue tuh dari
au pair itu gue cuma 3 bulan doang. Enggak, 5 bulan gue. 5 bulan akhirnya gue cabut jadi pemetik blueberry gue. Berarti sekarang ini pemetik gitu. Enggak, jalurnya udah bukan au pair lagi sekarang. Bukan au pair lagi. Jadi au pair lu cuma 6 bulan. Iya, 5 bulan. Sebenarnya sih lebih ini tuh 4 bulanan. Cuma karena kepotong apalah gitu, intinya 5 bulanan lah gue jadi au pair. Nah malah sebenarnya gini, untuk WHV yang ke sini orang Indo sebenarnya buang-buang waktu menjadi au pair. Makanya banyak mereka yang ya, kalau mereka udah tahu duluan nih, oh WHV, oh ini gini, mereka nggak jadi au pair pasti. Karena kan posisinya kalau gue kan nggak tahu WHV itu apa. Jadi kalau dibandingin orang-orang yang direct langsung ke sini, mereka tahu WHV itu apa, mereka langsung siap kerja, mereka langsung tahu nih gue harus mendarat di mana, gue nyari kerjaan di mana, karena mereka udah banyak pengetahuan tentang WHV itu. Nah, case-nya beda sama gue. Kalau gue nggak tahu WHV itu apa, akhirnya karena gue tahu au pair duluan, ya jadilah gue lewat jalur au pair duluan. Iya, lewat jalur au pair dulu. Nah, makanya setelah gue di situ kan maksudnya kayak gue gabung di grup WHV Indo gitu kan, di Facebooknya ada, terus di di grup lain juga kan, mereka sebar-sebar kayak kerjaan dibutuhin nih, misalkan 2 orang kerja di sini, ini gue masih bingung apaan sih nih gitu loh, kayak masih nggak ngerti loh ini apaan ya kan. Sampai akhirnya ya udah 5 bulan gue cabut jadi au pair. Nah, sisanya gue kerja di farm gitu, di perkebunan blueberry. Berarti itu dari sekarang au pair blueberry dong. Blueberry. Enggak, gue blueberry udah tuh di tahun pertama gue saya jadi picker blueberry. Nah, di tahun keduanya karena ada kejadian kebakaran hutan itu yang lagi menggemparkan dunia, ya kan? Ya, jadi gue pindah karena farm gue tuh kebakaran. Sedih lah makanya. Jadi PHK dong, PHK. Bukan PHK, mau nggak mau kita mem-PHK-kan diri, gitu loh. Iya lah, nama di sini PHK adalah gitu. Iya, karena lu mau metikin apa? Farmnya kebakar ya. Nah, akhirnya gue sekarang kerja sebagai buruh pabrik, coy. Itu lu gak ada jeda waktu, lu bisa maksudnya dari kan itu kan masa goyang gitu kan, kan seluruh Australia, terus lu gak nganggur dulu gitu, langsung Alhamdulillah enggak gue. Itu gercep. Jadi gue inget banget, jadi saat itu di bulan Desember gue lagi metikin blueberry kan. Nah, di akhir Desember tuh pas tanggal 30-31 kita libur. Tapi tiba-tiba ada bushfire kan, atau kebakaran gitulah. Akhirnya sampai farmnya kebakaran. Nah, kita harus evakuasi tuh, gue dievakuasi loh sama pemerintah Australia. Sampai disediain bus. Dan itu satu kota, kalau lu nonton Quiet Place, itu mungkin kira-kira kayak gitulah gambaran kotanya. Atau kayak Silent Hill, atau yang kota-kota zombie gitu, lu tau nggak? Iya, tahu. Karena benar-benar gak ada sinyal, benar-benar gak ada listrik. Ya kan itu sempat booming juga beritanya itu. Iya. Kan itu berita internasional masuk juga kan? Iya. Nah itu gue salah satu korbannya tuh. Akhirnya kita dievakuasi sama pemerintah, semua orang yang tinggal di situ dievakuasi nih sama pemerintah, lu jangan tinggal di sini dulu sampai akhirnya dinyatakan aman lah gitu. Di Australia udah duluan ada zona-zonaan tuh di Australia ini. Iya. Zona merah-merahan. Iya, zona gitu. Merah iya. Kalau Indonesia baru sekarang kan masa corona baru keluar. Iya. Gue pusing lah tiba-tiba tuh bahas corona ya kan, aduh. Dulu nih. Sebelum ngomong. Gue tarik kesimpulan dulu, Jar. Jadi lu sabar. Satu. Mohon. Satu. Baru WHF gitu. WHV. WHF. Di kata radio WHF. WHV. Iya, jadi lu au pair dulu baru WHV. Nama programnya, tapi lu visanya tetap visa WHV gitu. Yeah. Karena lu nggak tahu ada WHV yang sesungguhnya gitu. Iya. Dan WHV ini lu maksimal 30 tahun. Maksimal. Oh, jadi kalau udah lewat dari situ lu nggak bisa daftar tuh.
Iya, lu kan 35 nih, nggak bisa lu. Fajar kan, lu ngomong sama Fajar kan? Iya, itu Fajar maksudnya. Iyalah, buset. cuma enggak. Soalnya kan manis manja grup. Nah, lu Harus 20 harus sebelum maksimal 30 tahun. sebelum 30 atau setelah maksud gue setelah 30 tahun lu masih bisa tetap bekerja kalau lu udah dari udah sebelum di 30. Iya, udah bisa. Pokoknya maksimal lu apply 30 tahun, mau di visa mau di tahun keberapapun, tahun pertama lu, tahun kedua, itu tahun ketiga. apply visanya ya, bukan apply kerjaannya ya? Bukan apply visanya. Oh, gitu. iya. Tapi kan coba tadi lu mau ngomong apa, Jar? Tapi kan umurnya apa tuh, Fajar? Iya. Ini Mas Oki udah selesai ya tadi ya. Fajar apa? Dia pada ribut sama Fajar, gue repot. Iya kan, gue nggak mau di tengah-tengah kalian diributin gitu kan, nggak mau. Apa akhirnya rebutin lu? Jadi gini, gue pengen nanya nih, yang pas lu kerja itu emang lu kerja di mana? Terus di Indo. Pas di Indo. Sebagai credit analyst di salah satu perusahaan finance teknologi di Jakarta Barat. Apaan? Kerjanya cuma main komputer, ketawa-ketawa, makan-makan doang. Iya, selfie udah. Intinya adalah gue yang minjemin duit online. Duit online kayak aku laku, Jar. Iya kayak aku laku itu kan fintech. Iya, kayak gitu ya. Yang digaji, dan lu berapa bulan 4 juta. 7 bulan gua. 7 bulan. Dia sengaja dikecilin di sini karena dia tahu dia mau sombongin yang sekarang. Iya. Jadi gini loh, gua mau menarik hikmah dulu. Jadi ini ada mau metik hikmahnya dulu. Iya. Jadi gue digaji itu juga karena HRD gue adalah sohib kental gue ya. Jadi gaji gue jadi 4 juta cuy. Biasanya orang-orang nih UMR S1 ya kan cuma 3,6. Gue dinaikin, gue jadi 4 juta, gue doang sendiri. 400.000 Maya. Modal kenal doang. Kalau sekarang dapat 100.000 tuh dari pemerintah. Lu gajinya masih berapa? 5 juta. Dapat 600.000 dari pemerintah karena gajinya masih di bawah 5 juta. 600.000 berarti 3 jam gua kerja di sini. Kan jangan kasih dia celah. Udah mulai itu aja nih. Aduh, tadi gue dengar dia kerja di sana lillahi ta'ala, tapi kok sombong ya? Kalau Allah denger gimana? Enggak, Allah udah denger kok. Ya Allah, terima kasih ya Allah gitu. Karena gue gini loh, maksudnya kalau buat gue nih ya, yang ibaratnya ya, gue tuh kayak sedih lah gue kalau di Indo, gue tuh nggak punya skill gitu loh. Kalau kayak lu kan lu pada IT ya kan, lu punya nih ada skill apa nih yang lu punya dan bisa pertahanin karir lu di Indo ya kan. Kalau gue nggak punya, sekalipun gue jurusan gue akuntansi nih ya kan. Maksudnya gue tuh bisa misalnya ngambil brevet, akhirnya gue kerja di kayak konsultan pajak, bla 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 lah kayak gitu, yang jenjang karirnya mungkin mengarah ke sana, tapi gue tidak mau dan gue nggak mau ngejar juga gitu, ya enggak? Iya. Karena gue nggak suka, passion. Karena gue nggak suka sama akuntansi sebenarnya. Karena kalau di sana, kalau di sini pendidikan tuh nggak penting. Yang pasti kalau lo mau kerja sebagai, maksudnya gini, kalau lo pengen kerja sebagai kayak lo akuntansi, ya lo harus kuliah dulu di sini, atau enggak setidaknya lo harus punya sertifikat apalah gitu yang menunjukkan bahwa lo tuh bisa akuntansi gitu. Jadi ibaratnya lo udah masuk Australia, lu dulu jadi manajer lah atau lu dulu kerja apalah di Indo, itu tidak dianggap sama dia. Tapi pengalaman lo di sini yang lebih mereka nilai lah gitu. Jadi ya gitu. Banyak kok orang yang kayak dulunya manajer atau apa gitu. Jadi lu sekarang di pabrik? Iya, gue di pabrik salmon. Ngapain? Jadi packing gue. Jadi di sana. Jadi buruh pabrik. Passion lu di situ? Passion gue di mana aja, penting sekarang kan gue money oriented ya. Wah. Yang penting cuan sih. Iya. Perempuan yang penting cuan udah. Karena gini, ada dua tipe. Menurut dia. Ada dua tipe.
apakah tuh orang, kan ada orang kayak gini, gue kerja di tempat A, nggak apa-apa gajinya dikit, yang penting ilmunya banyak, ya nggak? Kan ada yang seperti itu kan. Jadi lebih memilih ilmu yang didapat, pengalaman yang didapat. Kalau gue udah di titik dimana menurut gue ilmu segala macam itu nomor kesekian, yang pertama adalah money oriented sih gue. Udah yang duit pikiran gue gitu. Jadi makanya kenapa gue mau stay aja lah di sini kalau bisa lebih lama ya. Semoga ya Allah, amin. Lebih lama karena gue mikir udahlah gitu di sini aja. Jadi sekarang di kontrak berapa tahun? Nggak ada kontrak karena gue pekerja casual. Jadi yang casual apa ya? Pokoknya di sini ada 2 tipe lah, casual atau full timer. Mungkin ibaratnya kerja kontrak dan kerja tetap, tapi gue tidak dikontrak gitu, ngerti gak sih? Tidak ada kayak lu dikontrak selama 6 bulan ya, lu selama setahun ya, nggak ada gue. Jadi gue kerja aja terus gitu. Iya, sampai kapan? Sampai visa gue habis mungkin, dan sampai mereka masih butuh gue. Gitu. Oh, berarti sampai visa lu habis aja. Kalau yang sekarang gitu? Iya. Nah, biasanya yang kerja di sini itu kita kan seasonal atau musiman. Misalkan kerja di farm mangga, ya kan, di kebun mangga, dia cuma 2 bulan doang. Akhirnya kita pindah ke tempat B, metikin blueberry, itu cuma 6 bulan. Kita kerja 6 bulan, atau bahkan lu bisa kurang dari 6 bulan. Kalau lu nggak betah, lu pindah lagi kemana. Karena kita pindah-pindah kerjanya, makanya mereka sebut kita backpacker. Gitu. Kalau yang salmon ini musiman juga atau gimana? Enggak, kan kebetulan alhamdulillahnya lagi gue dapat kerjaan yang itu seasonnya itu all year gitu. Jadi nggak ada musim-musim, dan dia pasti produksi setiap hari gitu loh. Cuma emang ada di momen-momen tertentu dia misalnya kayak buat Easter ya, atau Christmas, atau apa yang lagi big seasonnya, tapi tetap kita kerja terus setiap hari lah gitu. Kerjanya hari apa aja jadinya? Gue kerja gue dulu dong. Senin dan Jumat. Sabar Mas Oki, sabar, ini Mas Fajar dulu. Iya. Iya, Mas Oki ntar dulu ya. Ini Mas Fajar, saya jawab salah satu dulu ya, pusing nih. Iya. Senin sampai Jumat? Iya, gue Senin sampai Jumat kerja. Weekend libur. Jam-jamannya gimana tuh? 8 Jam-jamnya apa gimana? Itu kalau gue tergantung sih. Pokoknya tergantung sih ruangannya. Jadi gue dapat ruangan yang alhamdulillah lumayan sibuk. Jadi kadang-kadang gue kerja lebih dari 10 jam, kadang-kadang bahkan kurang dari 6 jam. Jadi tergantung seberapa banyaknya order lah gitu. Oh, berarti work by order gitu. Iya, dan kita kerja di sini ada 2 tipe. Lu kerja dibayar per jam, atau lu kerja dibayar seberapa cepatnya lu. Nah, itu dia. Ada 2 tipe lah katanya. Terus dibayarin. PT Salmon lu nyampe PT Salmon, gue jadi Salmon. Ini jatuh Pabrik. Iya, pabrik salmon lu nyampe ke Indonesia? Gua rasa sih kayaknya nggak tahu ya, soalnya setahu gue kayaknya nyampenya tuh ke London, New Zealand. Terus beberapa kayak negara di Asia tuh kayak Jepang, Korea, Cina. Nah, Indonesia lu nggak dengar? Indonesia kayak gue belum pernah lihat sih, kayak produksinya ke Indonesia tuh gue belum pernah tahu. Indonesia gue rasa ngambilnya di Priok tuh gue rasa. Iya, gue rasa. Ya kali ya, masa ikan lu nggak boleh juga nih masuk Indonesia karena ada 59 negara yang ditolak. Iya. Kali ikan gitu. Makanya gue sedih ada berita ditolak gitu kita karena corona kan penanganannya gitu. Nah iya kan sekarang kan ada berita itu tuh. Nah lu tuh sekarang gimana, maksudnya di elunya ada impact-nya nggak karena berita itu? Di gue impact-nya ya pastilah. Karena gini, biasanya kan kita boleh pulang pergi. Jadi ini visa gue ini, lu mau pulang kapanpun, mau lu balik kapanpun, terserah lu lah gitu ya. Yang penting visa lu tuh masih berlaku gitu. Sekarang kalau kita pulang, kita mau balik lagi ke sini itu agak susah karena pemerintah Australia itu kan masih close border kan. Masih lockdown lah negaranya. Nanti akan dibuka katanya Juli tahun depan. Gitu kan. Nah, yang pasti ya itulah, jadi gue jadi nggak bisa pulang dong dekat-dekat ini ya kan.
Kalau gue pulang ya gue apa-apalah. Nunggu Juli dulu baru gue bisa balik lagi gue ke Australia gitu. Ya udah nggak usah Jadi pulang dulu impact-nya berarti. gitu sih. Iya nggak usah pulang dulu. Ke elunya tuh nggak ada, maksudnya nggak ada apa-apa gitu kan dari pemerintahnya atau apa lu didatengin gitu kan Enggak lah. itu ya. Oh berarti malah aman. mereka ngadain visa ini loh. Jadi sebelumnya kan nggak ada visa ini nih. Nah karena ada coronavirus makin meningkat lah gitu ya, mereka ngadain visa lagi, coronavirus visa. Jadi orang-orang yang mau stay di sini karena misalkan nggak mau balik ke negaranya atau takut segala macam, akhirnya diadain visa ini buat memperpanjang lu kerja di sini gitu, atau stay di sini lebih lama. Produk visa terbaru. Ya, gara-gara produk corona. terbaru. Tapi visa WHV-nya itu gimana? Nah, diperpanjang juga? Gue sih belum tahu jelas ya tentang itu kayak gimana sejujurnya. Cuma mungkin ya kalau setelah kita jadi gini loh, di tahun gue ini ceritanya si WHV ini update lagi visanya. Yang sebelumnya lu cuma bisa 2 tahun doang kerja di sini, tapi sekarang kita bisa kerja 3 tahun di sini gitu. Nah, jadi kayaknya gue jujur aja gue nggak tahu sih apakah kita bisa kita hold dulu si visa yang WHV ini baru kita apply si corona visa virus ya kan, corona virus visa ya kan, atau kita harus abisin dulu 3 tahunnya baru apply si corona visa ini. Gue nggak tahu sih mekanismenya seperti apa, yang pasti yang gue tahu ada visanya gitu. Tapi yang punya lu ini yang sekarang aktifnya sampai tahun? Gue karena ini tahun kedua gue sampai tahun depan, masih Januari tahun depan gue. Kan tiap orang beda-beda ini. Gitu. Jadi gini, ketika lu granted, ketika lu visa lu lolos, lu dikasih waktu 1 tahun buat masuk ke Australia. Nah, karena gue tuh waktu itu grantednya di bulan November dan gue menginjakkan kaki gue ke Australia di bulan Januari, jadi visa gue itu terhitung per gue mendarat di Australia, bukan per dari gue dapet visanya gitu. Nah, gue kan kesini Januari tuh. Terus ini lu tinggal di mana? Kos-kosan? Iya, gue sekarang di Tamiya dan gue di share house. Enggak, bukan kontrakan petak. Di sini rumahnya bagus-bagus, enak, tapi mahal. Iya, jadi gimana ini? Dekat PT Salmon itu? Gue 20 menit dari pabrik gue. Terus kebetulan gue lagi di ibaratnya mungkin kalau di Tangerang ya, gue tuh mungkin di Serpong kali Sumur Pacing. Mungkin jangan Sumur Pacing atau di Pasar Lama nyebutinnya. Nah gitu dong, Pasar Lama kayak Pasar Anyar, maunya nyebutin BSD Serpong, terus aja lah nyebutin yang sombong loh. Enggak ya. Terus itu lu biaya hidup di sana kayak di sini nggak, makan warteg 15.000? Mohon maaf, warteg di sini nggak ada, warung aja nggak ada, gue pusing makanya, aduh gila sih, aduh. Maksudnya kalau di Indo tuh enak ya, ada yang nongkrong nih depan sekolah, tukang gorengan, ya kan, atau tukang cilor. Kalau di sini nggak ada. Jadi mereka jajannya itu masih gitu-gitu aja badan lu, walaupun nggak ada tukang-tukang gitu. Alhamdulillah bahagia. Oh, karena bahagia makan. Bukan karena banyak makan, bukan? Karena punya pacar baik juga itu udah. Tuh kan, dia mau sombong pacar juga kan. Jadi orang Indo apa orang sana? Orang Indo, banyak orang bule. Tapi setelah lihat-lihat orang Indo aja deh gue deh gitu. WHV juga. Iya, karena gue dulu kan kita pikir ke orang bule tuh wah begini sama kok, malah ya gimana ya, mereka tuh banyak yang nggak sekolah di sini gitu loh, ngerti nggak sih, kayak kita jauh lebih berpendidikan loh gitu. Dia si pacar lo itu WHV juga jalurnya sama? Iya, sama WHV juga. Masanya duluan dia?
masanya duluan gue berangkat Januari, dia berangkat April. Oh, Iya. baru di PT Salmon itu. Sama, kan kita survive bareng. Luar biasa. Makanya Jadi, lu kalau punya pacar, jadi nikah di ya mana? kan, Nikah di sana sini apa nikah di aja. sini? Bisa Maunya nggak sih orang Indonesia nikah di sana? Bisa, karena di sini cuma paper marriage doang. Jadi lu kedatang nih ke kantor apa sih urusan apa cipil ya? Cipil apa sih? Sipil Lu ya? kan WNA. Iya, itu pakai paper marriage itu loh. Oh. Jadi cuma apa namanya ke KUA sini, ya lu disahkan sama Australia gitu nikahnya. Buku nikahnya ada nggak? Ya itu pakai paper itu secara kertas doang gitu. Pak KUA-nya siapa? Nggak ada, itu KUA-nya orang situ apa mana lah, gue nggak ngerti. Ini kita lagi bahas kok apa mau nikah berdasarkan ini aja dilegalkan Australia apa gimana gitu. Gak ngerti lah. Banyak ya pembahasan ya. Itu luar biasa. Jadi itu udah mulai mengetahui segala seluk-beluk Australia ya. Nah itu udah cukup ya. Iya, jadi kan kayak gue karena gini apa namanya maksudnya kan gue insya Allah jika Allah mengabulkan doa gue diberi kemudahan ya kan, gue pengennya setelah gue abis nih visa gue ini, gue mau lanjut tinggal di sini lagi. Tapi gimana nih tinggal di sini ya kan, apa jalur, karena maksudnya gue mau berjuang bareng-bareng sama pacar gue ini kan, jadi ya gue harus kuliah di sini gitu. Nah, biar gue nggak beban, jadi gue harus nikah dulu. Kalau gue nikah, dianya jadi dependen gue, atau dianya yang ikut ke gue nih. Jadi gue belajar, dia yang nyari duit gitu loh. Bahasa kasarnya gitulah. Harus kuliah gitu di sana gimana? Iya, karena kalau lu pengen stay di sini lebih lama, lu harus punya, misalnya lu kan misalnya gini, tujuan gue kan insya Allah ya Allah ya, semoga ini Allah mengabulkan doa gue. Semoga amin. Niat gue tuh gue pengen menjadi permanen residennya di sini, ya kan. Nah, untuk menjadi PR lu kayak jadi WNA Indonesia. Bukan sih. Apa gimana? Itu maksudnya pra residennya gitu loh. Kayak misalnya lu lihat deh bule-bule banyak tuh yang tinggal di sini ya kan. Oh iya. Nah, mereka itu punya working visa, tapi mungkin sebagian dari mereka udah jadi permanent resident, atau mereka masih orang luar, tapi mereka bisa tinggal di sini mendapatkan fasilitas yang sama sebagai kayak penduduknya Australia gitu, permanent resident lah gitu. Gaji di tapi sana itu udah bahas gaji nih. Kita buka-bukaan apa gimana nih? Ya buka-bukaan aja sama gua, lu sama siapa. Jadi gini sih, apa namanya, balik lagi, lu kerja di mana? Gitu. Jadi Salmon. Salmon. Oh, lu ngomongin gua apa kita secara general nih? Ngomongin lu aja, ngapain gitu. Kita general dulu dong, baru ke gua gitu. Nanti gua disangka ya udah dah, gimana. Kalau mau gitu. Iya, jadi biar panjang aja obrolannya ya nggak? Jadi pokoknya kerja di Australia ini kita tergantung nih, apakah lu dibayarnya per jam, apakah lu dibayarnya piece rate atau kontrak, atau pokoknya apakah lu misalkan kayak lu kerja di farm, seberapa cepatnya lu metik buah, lu dibayarnya per kilo atau per din atau per apalah gitu. Jadi seberapa cepatnya lo. Nah kebetulan nih kalau gua dulu metikin blueberry, gue tuh selalu dibayarnya per kilo. Jadi kalau gue nggak kerja keras, kalau gue nggak cepet, gue nggak bisa dapat duit banyak. Gitu. Nah ini gue di Salmon Factory ini kerjaan pertama gue yang gue dibayarnya per jam. Dan alhamdulillah karena rate-nya gue ini, misalnya lumayan lebih tinggi dibanding kayak rate standarnya di sini gitu. Kan kalau di sini rate standar itu $24 ya, 24, sekian. Kalau gue sekarang alhamdulillah dapat 28,18 dolar per jam. Jadi dia gaji berapa aja? Jadi gue bersihnya kan kita potong tax tuh 15%. Jadi gue bersihnya dapat
23,92 per jam. Jar, jadi berapa Jar? Itu Jar. Kepala gue pusing Jar. Jar, lu pengen tahu nggak gaji dia berapa itu? Jar. Tapi ya gini lah, maksudnya gini, itu kan nggak yang gue langsung tiba-tiba lu datang nih lu ngelamar kerja di pabrik salmon dapat segitu, enggak. Jadi bertahap gitu loh. Kalau gue casualnya itu misalnya kalau lebih dari 6 bulan nanti lu naik tuh 0,5 50 sen standar itu mau kerja standar iya. kerja. Tapi standarnya di sini, standarnya di Australia nih sekarang rate itu sebenarnya 24. Cuma banyak perusahaan yang lu dikasih 25, dikasih 26, bahkan ada temen gue yang dibayar 30 gitu. Itu jadi $30. WHV kan? Iya, WHV atau yang pekerja lainnya sama. Kalau per jam segitu. Kok lu 28? Yang casual. Ya mungkin dia kasihan kali sama gue ya, jadi gue dikasih 28. Enggak lah, gue nggak tahu itu karena kan gue udah lebih dari 6 bulan dan gue juga casual. Jadi gini, di sini casual itu dibayar lebih mahal dibanding full timers. Kerja tetap. Yang tetap itu paling mereka dapat 21 atau enggak 22. Gitu. Lu dapat BPJS-nya? BPJS tenaga kerjaan, BKN. Nah, BPJS untuk kesehatan gue nggak dapat. Makanya kita harus punya asuransi buat diri kita sendiri tuh di sini. Gue nih di Indo nggak pernah gue pakai asuransi apa kayak gitu, nggak pernah. BPJS doang itu juga alhamdulillah nggak pernah gue pakai, ya kan? Alhamdulillah berarti gue sehat dong, gue nggak sakit, ya kan? Amin. Nah, gue di sini akhirnya mau nggak mau kita harus pakai asuransi karena banyak kasus ya, ada orang Indo dia sakit kerja di farm sampai akhirnya masuk rumah sakit di sini dan sehari dia harus bayar sekitar pokoknya ngabisin 800 juta lah. Dan itu akhirnya, ngurus sendiri loh. Dan itu ngurus sendiri. Jadi itu yang menjadi pelajaran lah buat anak-anak WHV untuk lu lebih aware lagi sama asuransi di sini. Lebih baik lu kayak ngeluarin duit sekian tapi lu aman gitu kan, dibanding lu nggak punya asuransi sama sekali akhirnya masuk rumah sakit bayarnya mahal gitu. Makanya gue punya asuransi di sini kita bayar sendiri, tapi dikasih gue dikasih BPJS ketenaga kerjaan kali ya, atau jam sostek gitu ya, atau pensiun ya, atau pensiun lah gitu. Nah dari perusahaan gue dapet. Gitu. Jadi lu udah betah lah ya di sana sampai lu pengen tinggal dan nikah di sana semuanya. Iya. Tapi money oriented itu si awal-awal. Iya, karena money oriented itu awalnya. Jadi banyak kok teman gue yang mereka ya udahlah gitu, ini Australia kayak gini, mereka nggak kuat karena homesick, karena nggak suka budayanya seperti ini gitu kan. Jadinya mereka akhirnya pulang ke Indo for good ya kan. Atau banyak dari mereka yang nyari uangnya di sini udah merasa cukup nih uang buat jadi modal gua buka sesuatu di Indo ya kan. Ya mereka cabut gitu. Tapi banyak yang berpikir mau tinggal di sini aja lebih lama. Akhirnya mereka setelah kelar visa ini mereka ngambil jadi student gitu. Gitulah banyak jalur-jalurnya. Di sana yang bikin lu gak betah sebenarnya apa selain keluarga? Yang bikin gua gak betah itu nggak ada. Ya makanan sih lah paling standar lah. Oh iya. Iya. Di sini mahal. Mau apa-apa usaha sendiri. Lo mau bikin apa yang lo suka ya lo kirim barangnya online, beli atau enggak lo bikin sendiri gitu. Mungkin itulah, tapi sisanya sih gue lebih banyak sesuai dengan bentuk tubuh ya, makanan ya. Makanya masak kan tinggal bikin. YouTube kan ada banyak kan tutorial bikin. Cuma cari bahannya itu susah. Iya. Cari bahannya susah. Terus, itu dia. Itu makanan kenapa nggak enak apa gimana kalau di Australia makanan sana? Sampai lu nggak bikin gak betah? Standar. Jadi gini, gue tuh nggak suka makanan bule sih ya. Gue nggak suka apa tuh salad, apa tuh
roti gitu, gue nggak suka. Jadi orang Lapan sini gitu tuh ya sukanya. iya, gue tuh sukanya nasi goreng, ya berat-berat gitu, nasi padang, ya kan. Lalapan, sambal, Kalau terasi, nggak ada kalau tuh di mereka situ. tuh makanannya apa yang serba-serba di frozen lah, terus Terus kagak ada standar gitu rasanya loh. lah. Iya, nggak ada rasanya, nggak enak gitu. Dia tawar-tawar semua pokoknya kalau boleh mah. Nggak suka Lu pedes kayak lah tahu gitu. aja lu Jar. Iya kan dia udah pernah tinggal dia di mana tuh lu, negara mana tuh? Zimbabwe. Wakanda. Wakanda ya kali. Dia mah tinggal di situ lah, Batang. Negara Batang ini ya, Agam. negara Binong ya, negara Binong. Bonang. Perum dia. Perum. Oh, Peru. Perum dia. Bonang itu Ogut. Iya, lu ya, Sekarang Bonang. BTW di sana kita beda berapa hari? Terus di sana lagi musim apa? Gue Dingin, di sini panas, apa? udah memasuki winter. Memasuki spring. Winternya kan udah lewat. Jadi lagi pada ngapain? Ya biasa aja seperti normal biasa. Cuma bunga aja bermekaran gitu. Kemarin 17-an lu ngapain? Ikut upacara nggak lu? Enggak lah. Jauh gila. Wah, kemana-mana. Parah lu. Kan suruh 5 menit berdiri di depan bendera. Oh enggak. Itu kita 5 menit. Gue berdiri terus tuh gue nyabutin tulang salmon. Aduh, luar biasa. Wih, Jar, ini gak akan ada habisnya kalau ngomongin sama si Tiara. Ini dia demen ngomong satu. Iya, gue doyan ngomong. Terus yang kedua, dia ini walaupun di sana tengah malam, kalau dia masih melek dan ngomong, dia gak bakal bisa tidur. Iya. Tapi kalau terus bener. Pokoknya pengalaman dia banyak juga, jadi gak akan berhenti-berhenti. Coba Jar, lu sekali lagi coba kasih pertanyaan yang ultimatum Jar. Apa Jar? Ultimatum apa ya? Gila. Kalau kata gue sih udah mending lu bisa aja udah. Itu pernyataan. Gak usah balik-balik lagi. Maksudnya apa? Maksudnya apa Jar? Kenapa Jar? Nggak apa-apa. Ya lu tahu sendiri lah. Kenapa? Sedih banget Pak. Edisi Fajar nggak bisa membuat statement-statement yang bernilai berbobot gitu Jar. Iya. Udah lu aja Jok. Close the door, Jok. Males gue sama lu Jar. Gue kasih waktu lu untuk ngomong tapi lu begini. Oh iya, gue mau nanya kemarin MotoGP lu nonton nggak di sini? Di sana. Boro-boro ya, gue tuh di Tasmania. Dia kerja Jar 10 jam. Kan weekend coy, weekend. Enggak lah. Itu jauh cuy. MotoGP weekend kan? Itu di mana sih MotoGP tuh di Melbourne ya? Di mana sih? Red Bull Ring gue nggak tahu. Red Bull Ring di mana itu di sana Australia? Nggak tahu gue. Pokoknya yang pasti itu jauh dari peradaban. Nah, orang-orang Indo yang kerjanya kan jadi gini. Kita tuh kerja harus di area-area yang ditentukan untuk kayak misalnya gini. Lu mau bikin tahun kedua di sini. Nah, lu harus kerja di tempat tertentu nih, di daerah tertentu. Makanya kita banyak yang kerja di pelosok. Jadi makanya nggak tahu tuh MotoGP di mana. Ada namanya Independent Days 17-an kita ikutan upacara di mana karena jauh dari kota. Nah, gitu. Jadi orang-orang tertentu doang yang mereka memilih kerja di kota, ya mereka bisa nikmatin itu MotoGP, acara apa gitu. Kok kayak gua mah jauh lah dari mana-mana. Gitu. Ini pertanyaan ultimatum. Kenapa lu nggak ganti nomor lu? Nomor Australia masih nomor Indonesia. Emang kuota di sana mahal? Enggak. Malah gue bisa telepon lu nih pakai ini nih. Pakai nomor. Lu pakai apa? Pakai apa lu? Gue tetap pakai provider ini, tapi nggak tahu ya. Karena gini sih, gue tuh dari dulu ini aja nomor gue yang Indo aja masih gue simpan di Indo. Jadi gue isi pulsa aja terus. Karena itu nomor gue pakai dari SMP dan nggak pernah ganti. Maupun WhatsApp gue, maupun dulu BBM gue nggak pernah yang namanya ganti-ganti gitu loh, BBM-nya, nomornya segala macam. Jadi menurut gue rempong aja kalau harus kayak pindah-pindah nomor. Padahal sebenarnya ya nggak masalah ya, gampang ya gitu. Tapi nggak tahu gue nggak suka aja nomor gue diganti gitu. Kayak udah cinta. Jadi kali gue. Ngasih nomor orang ke teman-teman Australia lu nomor lu itu? Iya, nomor WA gue. Jadi gue ngasih 2 nomor Australia gue sama nomor WhatsApp gue gitu. Dan lagi gini, kalau di Australia mereka banyak yang masih
apa namanya kayak WhatsApp gitu-gitu, mereka tuh nggak ngeh gitu loh. WhatsApp, Gaptek dia, gaptek. Line, iya mereka tuh Gaptek. pakainya Messenger, Facebook sama SMS gitu. Facebook Buat Messenger. komunikasi. Iya. Bukan Yahoo Messenger. Bukan. Nggak pakai. Atau kan kalau kita Line ada, WhatsApp ada. Iya. Jadi kalau lo ngobrol, Talk ada. sosmed lo apa gitu kan bagi. Iya. Gitu. IG terus ada. Mereka tuh nggak populer. Jadi di sini ya Facebook Messenger sama SMS gitu. Ya udah kalau gitu lu edukasikan lah mereka itu orang-orang itu. Jangan. Makanya, berarti di sana peluang bisnis selebgram banyak dong. Gimana tuh maksudnya? Enggak malah. Jadi lu mengenalkan peluang bisnis selebgram, gue punya sosial media terus ini bisa jadi media promosi. Kan di Indonesia itu jadi duit. Iya, tapi masalahnya kan gue bukan selebgram. Mencoba ala-ala bukan, selebgram. Lu kenalin di sono. Oh, hai guys, ini gini gitu. Di buzzer gitu. Mau sih. Lu emang kalau udah duit apa aja mau sih anjay. Mau lah. Gue sebenarnya gini, karena gue tuh kan suka ngobrol ya orangnya ya. Terus karena gue tahu gila ya jadi selebgram tuh ini banget ya, duitnya kencang ya gitu kan. Enak nih mau makan lu di endorse orang gitu. Seru aja kayaknya. Cuma nggak tahu sih. Punya perkumpulan WHV gitu nggak Indonesia ada, kayak PPI gitu? Ada kita tapi cuma di grup Facebook sama grup ini doang, grup lain doang gitu. Itu apa arisan apa? Arisan gue cuma 4 orang doang. Ketemunya apa? Asal lu tahu aja ya, banyak orang Indonesia yang di sini pelit-pelit, sumpah coy. Ya Allah, gila sih. Pelit, medit banget, gila. Padahal lu tahu dia duitnya gede gitu. Kenapa? Padahal lu tahu duit dia gede gitu. Iya, karena gini loh, kan orang Indo tuh kesini ya tau lah gaji kita di sini tuh kan berkali lipat dari di Indo kan. Jadi mereka tuh kayak makan aja, mau jajan aja tuh mereka mikir-mikir. Karena mereka, sayang nih ngeluarin uang sekian gitu-gitu loh. Padahal tidak sebanding dari pendapatan mereka yang besar itu. Gitu. Jadi kayaknya banyak dari mereka, makanya orang-orang tuh datang ke sini sebenarnya kan buat nyari uang dan uangnya dipakai buat liburan. Itu ala-ala orang bule ya, yang backpackers dari Eropa, backpackers dari mana-mana, itu mereka ke sini ya mau senang-senang aja gitu loh. Terus kalau kita bedanya orang Indo ya, kita ke sini mau kita keruk tuh duit sebanyak-banyaknya. Ya kita nanti bawa pulang ke Indo kayak gitu kan. Nah, terus apa ya? Perkumpulannya gimana ya? Ya sebatas cuma ya kayak info kerja di mana gitu. Tapi kayak kumpul-kumpul kayak gitu mereka agak kurang interest sih kalau yang gue lihat ya gitu. Karena daripada gue ngumpul, gue libur kerja, mendingan gue kerja dapat duit gitu. Udah. Yang 4 orang itu orang Indo semua apa gimana? Iya, orang Indo semua. Gue ngajakin arisan ya. Yang ngerti arisan juga orang Indonesia doang. Mau yang lain ngajakin yang megang duit kasnya siapa itu? Ada teman gue. Jadi kita berempat cuma kayak ini kan sistemnya nabung doang gitu kan. Lumayan lah daripada duit yang kemana-manain, mending kita tabung aja kayak gitu. Terus ya gitulah, banyak yang nggak mau, nggak gitu. Jar, ini jadi panjang nih episodenya nih udah. Iya, kenapa? Tentang cewek Australia aja belum. Lu kan pengen tahu kan, lu mau cari tahu tentang cewek Australia aja. Tapi ntar aja. Ya udah, ini kan kita tutup aja dulu sampai sini dulu kayaknya sih. Ini padahal lu katanya mau ngomongin corona sama gua. Enggak lah, gua terlalu sedih kalau ngomongin corona, tapi nggak apa-apa, kita highlight aja dikit. Coba gimana corona di sana. Episodenya ini udah terlalu panjang sih kayaknya. Nggak apa-apa, dikit aja yuk. Corona yang pasti di sini kondusif ya orang-orangnya, mau diajak kerja sama. Setelah khususnya gue di Tasmania ini kan banyak orang yang udah pada berumur ya, banyak orang-orang tua gitu yang kayak rentan lah, lebih rentan. Jadi kita tuh aware banget lah di sini. Aduh, ini virus sangat membahayakan jiwa lah gitu ya.
Nah setelah kita tuh dikasih tahu, lu nggak, bahkan ada patroli yang bertugas, polisi yang bertugas buat ngelihat ini orang mau kemana, tujuannya, ini orang berangkat kerja berapa orang di mobilnya, dia ditentuin mereka benar-benar segila itulah gitu, sampai semua wisata ditutup semuanya gitu demi kita social distancing, physical distancing juga, terus dibatasin mau ke supermarket berapa orang gitu-gitu, sampai akhirnya ya kita zero cases di sini dan dinyatakan aman kayak gitu. Itu laporan tiap hari kayak perawan gitu ada? Iyalah, benar-benar kayak yang lu sakit yang ciri-ciri lu demam aja kita harus tes corona, dan gue udah tes 2 kali loh malah gitu. Apa rapid gitu-gitu apa bahasanya? Iya. Apa di sana? Swab test ya. Oh iya, swab test ya. Yang pakai hidung-hidung gitu katanya. Iya. Dimasukin colok-colok pensil. Gitu. Terus menurut lu Indonesia itu harus kayak gimana biar zero case kayak di Australia? Susah menurut sih. Lu aja nih Mas. Menurut karena lu? Begini, dia menurut gue ya, karena susahnya, karena bedanya gini. Maksudnya kalau di sini pertama pemerintahnya itu ngebiayain orang-orangnya gitu, ngerti nggak? Jadi mereka nggak kerja pun ya nggak apa-apa, mereka tetap dibiayain sama pemerintah. Bedanya kita, kalau kita nggak kerja, kita mau makan apa? Ya mati, kan? Langsung mati langsung. Iya, maksudnya kita kayak semua bergantung pada duit Australia kebanyakan. Ya mungkin bisa kayak gitu, tapi Australia tuh bilang loh kalau mereka tuh udah nggak ada duit lagi lah gitu, karena kan mereka udah biayain semakin banyaknya pengangguran gitu, jadi mereka juga keluarin duit di situ lebih banyak. Terus backpackers itu mereka kan butuh banget, backpackers tuh buat kayak yang di roda perekonomian sini tuh biar lebih nilai kan, kayak mereka metikin buah yang harusnya 100 kilo nih bisa, ini nggak ada backpackers, jadi gimana mau masukin barang ke supermarket dan dibeli sama orang-orang, jadi keuangan mereka juga sedikit. Belum lagi student juga kan pada balik ke negaranya, yang dimana penghasilan dari uang Australia itu kan salah satunya dari international student juga, ya kan. Jadi banyak aspek-aspek juga yang ngaruh. Tapi kalau di sini inilah jauh lebih beruntung lah kalau menurut gue ya, dibanding kalau di Indo. Karena kalau di Indo tuh gimana ya, kalau lu corona di sana, lu disuruh jangan keluar aja, udah banyak yang pro dan kontranya, ya kan? Yang nggak mikir, kalau di sini mikirnya oke, gue nggak boleh keluar karena bahaya gitu loh. Jadi kita setakut itu sama pemerintah. Di rumah aja, sempat di rumah aja. Iya, pokoknya nggak boleh main, nggak boleh berkunjung ke rumah siapapun gitu. Bahkan, iya nggak bisa loh gue. Berapa minggu lu nggak kemana-mana waktu itu di situ? Ya berapa bulan gitu. Berapa bulan bahkan? Iya, sampai kan akhirnya mereka oke nih, kita nggak kemana-mana. Kenapa? Beneran nggak kemana-mana di rumah? Iya, jadi gue cuma kerja terus pulang gitu doang, udah setiap hari. Kerja masih boleh, iya, tapi pulang. Dan udah kayak gitu kita coba boleh keluar itu ke grocery shopping doang, kayak ke hypermart gitu, buat beli bahan-bahan makanan. Udah setelah itu lo nggak boleh kemana-mana kayak gitu. Jadi simpelnya orang-orang Indonesia kayak gue nih harusnya gimana menurut lu untuk biar zero case menurut lu? Sotoy-sotoynya lu. Sotoy-sotoynya gue ya lu ikutin aja pemerintah bilangnya, lu kan harus nggak boleh kemana-mana, ya lu stay aja gitu di rumah. Menurut gue tahu pasti bakal sebosan itu, pasti banget. Nurut kan? Aja ya. Iya, seenggaknya dengan resiko apapun itu udah nurut aja lah ya. Iya. Tapi kan nggak bisa begitu sih. Wah, itu mah debat udah. Panjangan lu. Tapi kalau misalkan kayak gini loh, kalau mau berhasil sebenarnya, tapi kita balik lagi budaya kita tuh seperti apa, gitu loh. Jadi makanya itu banyak orang yang pro dan kontra. Sementara kalau di sini kan nggak ada tuh tukang gorengan, tukang es, tukang ibu-ibu kantin sekolah, nggak ada di sini. Jadi orang-orang tuh anak-anak SD pada jajan, mereka itu jajannya sama orang tuanya ke supermarket, kemana. Di sekolah mereka nggak jajan, mereka tuh punya bekal. Jadi emang udah budayanya yang tidak jajan, tidak gimana-gimana lah kayak gitu loh. Jadinya
nggak ada orang-orang yang bergantung sama dan apa ya, bergantung nasib gitu sama si sekolah itu ya kan. Kayak contohnya lu misalkan kuliah, banyak kan kos-kosan, tukang-tukang makanan, warteg, ya kan segala macam itu bergantung sama si kuliahan itu dong, ya kan. Ketika si kuliahan itu sekarang udah nggak ada, kita online semua, mereka kan nggak punya uang. Nah itu sebenarnya yang jadi masalah utamanya karena ekonomi juga. Pusing lah gue. Tapi di Australia, iya kenapa? Teknologi itu waktu ada corona gini, kayak semuanya serba teknologi digital dan udah siap, terus orang-orangnya juga siap gitu. Kan kalau di kita kayak misalnya sekolah online, emak-emaknya ribut gitu kan, curhat, ngurusin anak gitu. Setahu gue pokoknya di sini tuh sekolah diliburin. Tapi gue nggak tahu deh. Yang gue tahu mereka diliburin dan mereka tuh dikasih pilihan. Kan ceritanya udah mulai sembuh nih sekolahnya, ya kan? Udah mulai oke nih, bisa masuk sekolah nih, sekolah bisa berjalan lagi. Nah orang tuanya ditanya, apakah anak lu mau sekolah apa enggak, mau datang ke sekolah atau enggak? Oh anak gue biarin aja di rumah. Oh ya udah kalau biarin di rumah, tolong lu ada tugas ini ya gitu-gitu loh. Tapi iya ada bimbingan lagi, tapi tidak diharuskan mereka datang ke sekolah gitu. Tapi teknologi aman di sana ya, udah semua. Iya aman. Sekarang dan kuliah-kuliahan juga di sini online juga jadinya. Tapi mereka pada seneng lah. Ya online ya udah online pada seneng malah karena apa, mereka bisa kerja gitu. Nyari duitnya lebih full. Iya benar. Ya gitulah pokoknya panjang ceritanya, kalau cerita sama lu ntar kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Ngobrol-ngobrol lagi kita. Di sini udah jam berapa di sana? 12:30. Di sini udah 12:30. Luar biasa. 12:30 di sana kayak apa? Di pasar lama kan kalau 12:30 malam minggu masih ramai. Masih ramai. Ya udah, nggak ada kehidupan. Di sini ada street club cuma 1. Dan itu pun kayaknya tutup deh jam 12 kayaknya. Kan ke pasar lama Kalipasir kan nggak ada matinya kalau malam minggu tuh. Iya, gue kangen loh sumpah. Karena kan itu dari rumah gue cuma jalan doang tuh. 2 menit. Iya. Lu kayak bangga gitu nggak setelah sekian lama Kalipasir terus pasar lama booming. Bangga gue. Aku mau pamer. Gue mau pamer apa? Pamer apa? Lagi makan jajanan gue. Jangan dong. Jangan dong pakai. Dia paling niat lu beli bahan jajanan Indonesia yang kayak gitu-gitu. Iya, walaupun mahal gue nggak tahu dah kenapa. Ngajak gue biar lu iri. Iya, gue sih pakai ya. Niat itu dia. Gue nggak ngerti dia mau makanan. Iya. Dia habis buat makanan deh, bukan buat jalan-jalan. Mungkin iya kali ya, karena gue berani ngeluarin duit demi cemilan gitu doang tuh hampir 300.000 ya kan, gue berani karena gue pikir ya udahlah gitu lah. yang pasti hidup di situ harus balance lah, gue mikirnya gitu. Jadi solokin semua Jar. Kesimpulannya dong, tadi kan WHV. Makanya nih. Syarat-syaratnya. Gue mau tahu nih si Japar nih, closing coba Jar. Nih gabut banget lu, makan doang lu. Coba Jar, closing Jar. Tadi. Bagian gue udah jok, tutup jok. Apaan lu? Waduh. Ya udahlah, gue aja yang tutup ala-ala. Ya udah. Pokoknya gitu aja, lu nonton aja dari pertama sampai habis yang gak jelas itu semuanya, nanti lu tarik kesimpulan aja sendiri karena kita bertiga ini omongannya ada yang benar, semua yang keluar dari omongan kita belum tentu ada yang benar, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya ini hanya opini aja, tapi bisa jadi siapa tahu kalian bisa memetik hikmah daripada obrolan random ini. Dan bisa menjadi pengalaman untuk kalian yang pengen belajar atau bekerja di Australia dengan caranya ala Tiara Intan Pratiwi ini. Thank you Kakak Intan. Jangan lupa ya guys, follow aku di Instagram Tiara Intan, oke? Jok, nanti bikin Jok, ditulisin. Dia nanti kalau mau tahu langsung info-info mengenai Australia, bekerja dan kuliah di sana dan dapat pacar tentunya, langsung aja tuh follow Instagramnya Tiara. Tiara Intan. Jadi Tiara Intan. Ya, ntar adalah di situ lah pokoknya. Ya. Gue juga malas ngeditnya, tapi gue ya udahlah, gue nggak mau masukin udah. Pokoknya ini langsung gue upload, gue edit lagi. No cut. Iya. Yaudah, thank you pasti semoga bermanfaat ya.
Amin. Thank you. Bye. 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 Oh, cek ya. Dah. Iya, dadah. Jar, udah Jar. Yuk, stop dulu.